pendidikan. Izin Ibu, saya mau memberi satu pantun buat Ibu. Apakah Ibu berkenan? Bahasa Palembang ya Bu? Hari Minggu dari Bapak Camat dengan Pak Yayan. Seriati Biaran. Aku ucapkan salam hormat dan sayang untuk Ibu Nunuk yang terhormat dan tersayang. Kemudian para terhormat juga Ibu Kepala BDP Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Rangga Mohonullah dan Mas Nah, Bapak Ibu, saya sudah selalu memberikan pantun dan berkali-kali ya Bu ya, tapi kali ini mau masih dulu. Demikian, burung gagak makan itik, makanya di tengah lambang, mancing gagal, bijinya cantik, itulah ciri Bu Ohonullah, wong Palembang. Kepada yang terhormat juga Ibu Sekretaris Dinas Haja Supriyana Sarjana Pendidikan dan Bapak saya naik tanggo masa kita nengok ke atas kucing lebih si Ibu Supriyana wanita cantik jelita saya menang yang bertemu mudah-mudahan bertemu saya Bu ya. Dan selanjutnya kalian terhormat juga Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 yaitu Bapak pada terhormat Bapak MP Kepala DPRP Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Belum yang melanjutkan. Artinya berapa hari aku siapkan. Yang selanjutnya pada tidak lupa lagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bapak Hamdani. Terima kasih sudah waktunya Pak. Dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Palembang. Serta komite dan Bapak Ibu guru serta staf yang selalu saya banggakan dan saya mohon maaf saking jantungnya kamu dari kerja dan anak tahun saya grogi Bu semalam izin biasa ada sedikit semalam saya sudah meninggal sama Ibu kerja ya apa kan saya sudah ngumpul banyak pantun tapi pas saat ini saya hilang mikir tapi saya setelah ibunya kesinarahan saya Bapak Ibu saya lanjutkan susunan acara dalam rangka kunjungan diskusi implementasi kurikulum legal atau KKN Mandiri Berbagi SD Negeri 04 Palembang tahun 2020. Kedua, doa. Ketiga, kata sakti. Jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa yang khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya mengambil secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah kama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi dengan rintangan untuk mengerti. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila dalam siasa secara profesional dan proporsional, baik dan buruk sebagai bentuk syukur dan persembahan kami kepada Ya Allah, Ibu begitu luas dan terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan masyarakat kami ilmu Islam sebagai bekal kami dalam kehidupan, serta berikan kami kekuatan untuk mampu mengamankan dan memberikan luaskan kunci kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kejelasan serta kesuksesan Ya Allah, Ya Maha Pengasih, sampaikanlah langkah kami, kabulkanlah pengetahuan, dan sebarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat mengerti hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah pernikahan ini sebagai amal ibadah yang bernilai jariah dan dapat terlaksana dengan sukses. Ya Allah, Ya Maha Pengampun, kami sadar Ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Pastikan pun di hidup kami yang bebas dari kesalahan, kesalahan, kerugian. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah terbiasa dalam hidup kami seperti sekarang ini, Ya Allah. Apabila Engkau diampun, saya akan bersama dengan dunia. Ya Allah, dunia kami menjadi sadar bahwa Engkau tak satu-satunya yang akan menggunakan sebuah dan yang memiliki cerita taufik lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan faedah dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu karena sambil kami di kepala sekolah SD Negeri 04 Palembang kepada Bapak Idris Ali Kamili SPD Sadarilah masa berganti, tantangan kan Yang kita kami hormati hadapi Ibu Dirjen Pendidikan dan Ristek, Ibu Profesor Dr. Muslihat MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala BPD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPD dan suatu kehormatan juga. Oh iya, ini suatu kehormatan bagi kita ketemu Bapak BPD, Kepala BPD. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 9. Ini partner kami dulu saat sejak sekolah dan selalu bersinergi. Yang kami hormati juga Kepala SMP 12 yang mewakili, itu juga bersinergi dengan kami. Terus yang terakhir Ibu Kepala Ketua Komite kami
Bapak Samsi, karena seluruh stakeholder di sini harus saling bersinergi satu sama lain. Serta bapak-bapak ibu guru yang saya banggakan dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud Ristek maupun di Balai Guru Besar, Balai Guru Menurah. Kalau Balai Besar insya Allah ibu ya, amin. Amin. Doa ibu ya, doa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rahmat dan Hidayahnya. Pada pagi yang hebat ini kita mendapatkan kunjungan yang sangat luar biasa dari Ibu Dirjen langsung. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini merinding Pak Zubu, jujur. Ketika malam apa itu telepon oleh dinas Pak Ali, Ibu Dirjen mau ke semua. Wow, ada rasanya kebanggaan luar biasa. Kenapa Ibu? Semuanya terpelosok, terpencil. Kalau bilang bapak ibu kami di sini bilang Bu, minimalis. Agak kata orang tua ya, lebih dihaluskan. Kalau bahasa kasarnya kecil. Nah, tapi Ibu, insya Allah sekolah kami tidak akan seperti itu. Sekolah kami meskipun terpelosok, SDM guru-guru kami sangat-sangat luar biasa Ibu. Kenapa saya mau begitu Ibu? Sedikit promo itu. CGP angkatan 9 itu berjumlah 6 orang. Nanti di depannya ini sudah batas mau wawancara. Tolong berdiri dulu CGP angkatan 9. Tolong berdiri. Nah ini yang 9 lagi di kelas Ibu, lagi ngawas Bapak. Ini mereka luar biasa. Lagi hamil Ibu. Itu. Nanti mungkin nama anaknya nanti Guru Pura. Ya, terima kasih Ibu. Terus ada dari GP, bukan lagi CGP, GP, masih CGP ya, CGP juga, angkatan 7, Ibu Mitra Ayu, masih proses, ya. Terus sebenarnya Ibu, sekolah kita banyak ingin Ibu, tapi terkendala dengan masa kerja. Terus ada usia juga. Jadi kayak itu Pak, tapi tidak bisa. Saya kasih semangat, gak apa-apa. Kasihlah yang terbaik untuk sekolahnya. Bantu sekolahnya jadi lebih baik. Ya Bapak Ibu, promo dikit. Saya Guru Bendera Angkatan 1 beserta Pak Sumarlin. Berdiri Pak Sumarlin. Itu kemarin PLT di sini Ibu. Ini juga tepuk tangan dong. Itu Guru Bendera Angkatan 1. Insya Allah kata Bu Sudiana diangkat dulu. Tapi ada mekanismenya. Terus ada perwakilan dari angkatan 1 juga Ibu, Bu Susi dan Bu Sawita berdiri Ibu. Ini mereka pengen ketemu sama Ibu tadi. Nah ini dari angkatan 1 juga Ibu, tapi di luar sekolah kita. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya promo juga guru-guru kami. Semenjak saya datang sini kita bagi tim semua. Karena kalau saya sendiri, suatu rumah tidak bisa jadi bagus Ibu. Jadi saya bikin tim yang hebat-hebat Ibu. Saya promosikan Ibu. Yang jadi tim IT kita itu Pak Kemal. Berdiri Pak Kemal ya. Terus Ibu Hema itu, ini Ibu Hema itu ya Ibu. Terus ada lagi Ibu Dewi. Berdiri Ibu Dewi. Iya. Itu ada Pak Kemal, Pak Misi Ibu berdiri lagi PPG Ibu. Wah itu lagi PPG Ibu. Terus ada Ibu Siti. Lagi PPG juga. Tim IT sudah, tim kurikulum itu. Jadi tim kurikulum, karena kita di SD ini nggak ada wakil kurikulum itu. Jadi kita semuanya harus tahu dengan kurikulum kita. Saya panggil Ibu Melani, silakan berdiri. Terus ada Ibu Citra, berdiri Ibu Citra. Ibu Desi, berdiri Ibu Desi. Ya, terima kasih. Terus ada Pak Erwin. Ini perumus visi misi sekolah kita juga Ibu, Bapak. Terus ada tim kesiswaan. Tim kesiswaan Pak Donald. Berdiri dulu. Oke. Terus ada Pak Budi. Terus ada Ibu Susi. Oke. Terus dana sosial. Dana sosial diketuai oleh Ibu Lili. Iya. Sebenarnya Ibu Bapak semuanya itu punya peran masing-masing. Tapi nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu juga yang membesar kita.
Ya Bapak Ibu, ini kesempatan kita bertemu dengan orang hebat, ibu inspiratif menurut saya. Ya, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Palembang, pengen lihat sekolah kita. Itu. Jadi manfaatkan benar diskusi ini Bapak Ibu sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin terulang kembali ya Bu Sudiana ya. Tidak mungkin terulang lagi. Bisa baik Ibu menurut jadi menteri ada masalah ini sebagai itu. Ya, kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya itu. BGP jadi BGP apa? BGP luar biasa. Nah, titip salam juga itu dari kredit kami partai Undangnya. Memang katanya regulasi tahun ini belum, lalu bisa tahun depan itu mereka ada ibu ya. Inilah titip dari mereka dan ucapan terima kasih juga Ibu. Terharu Ibu tadi mendengar ini tadi bercerita P3K kita Ibu. Ada juga P3K kita yang baru. Coba berdiri yang P3K kita yang baru. Nah, ini P3K kita yang baru Ibu yang tahun ini lulus insya Allah tinggal satu lagi saya tunggu masuk Palembang itu tercecer itu Ibu Desi berdiri Ibu Desi doakan Ibu supaya beliau menjadi P3K juga ya Bu ya karena kalian tapi insya Allah tahun ini ya. Nah Bu Desi sudah paling sampaikan ya Bapak Ibu yang lainnya. Jadi utang Ibu Ella luar biasa utang bulan Pak Ali sampai ya. Bapak Ibu yang lainnya saya ada pantun Bu. Ada kepean dikit. Mohon izin Ibu ya. Tapi ini untuk Ibu DCP Bu Ella sama Ibu Bapak yang lain. Siko yang berapa nih? Satu aja udah pusing Bu masuk ya. Bingung Ibu lagi. Satu pantun aja Ibu, satu pantun. Nanti kalau tidak cukup waktunya, ya. Malam minggu kita saling bersinergi, mendengarkan cerita orang yang penuh karisma. Mari kita terus belajar dan berbagi bersama Ibu Nurut Suryani. Ya. Sebenarnya kita itu belakang Ibu, tapi tambah-tambah cewek. Ya. Kita tambah sendiri maksudnya. Ya Pak Ibu, inilah kami di Guru Penggerak Ibu. Kami ucapkan terima kasih, titip salam untuk Mas Nadiem. Kami dididik dari Guru Penggerak menjadi seperti ini karena berkah dari program Guru Penggerak Ibu. Luar biasa sekali. Ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kami Ibu. Dari mulai modul 1 sampai modul terakhir itu sangat luar biasa dan terimplementasi di kehidupan kami pada saat kami memimpin di sekolah. Itu luar biasa. Terima kasih Ibu, program ini mantap. Kalau bisa seterusnya jangan hilang. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Ibu. Banyak yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang mendesak bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf lahir batin. Oh, dan satu lagi. Ibu, mohon maaf lahir batin. Mungkin masih masuk bulan Syawal. Ya, kami apabila dalam penempatan kami, jamuan kami telah berkenan di hati, tolong dimaafkan Bapak Ibu semua. Karena inilah yang bisa kami kasihkan kepada Bapak Ibu semua. Itu saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kita sudah masuk pelajaran ya. Arahan dan bimbingan dari Ibu Dirjen P3K yaitu Ibu Profesor Dr. Nurut Suryani Asli Pendidikan pada Ibu Dirjen. Dimakan dengan sebutan ketupat. Hati keluar biasa senang karena bertemu keluarga besar SD 204.
Saya mau kalau nggak di Pak Ayo aja. Secangkir kopi panas telah dibuat, diminum dengan rasa cinta. Perjuangan ini belum tamat. Selain kita ada belum ketika. Satu lagi aja ya. Segelas kopi baru disajikan. Ini mana? Didampingi dengan sepiring roti. Ayo kita sama-sama pastikan bersama-sama implementasi bagi berbagi. Terima kasih. Kalau nggak patut, dari tadi MC-nya patut terus. Pak Kepala Pak Ali juga patut. Ya enak asisnya kalau dari bawah semua patut. Ibu saya banggakan. Ini saya kota Palembang luar biasa sama kota-kota. Jadi urusan banggakan tadi saya sudah dengar semuanya labrak ya. Yang satu tadi yang sedih ya. Kebijakan maupun pekerjaannya sudah dari angka, kemudian kurikulum kita juga sangat tinggi. Terima kasih untuk bersama menunggu kemarin nanti kita ke wali kota. Terima kasih sama beliau. Jadi sudah di sana dan ketemu wali kota. Jadi advokasi itu ada dua, satu berterima kasih, ya satu meminta untuk diimplementasikan dengan baik. Tapi kalau kota ini sudah baik sekali. Pak Kepala BPRT dan Kepala BPD, jadi Pak Kepala Sekolah Pak Ali, saya itu punya 4 balai, 4 PT di Sumsel ini, yang semuanya itu kolaborasi untuk implementasi pendidikan belajar. Ada PRT ini biasanya seringnya kami dengan awal kota, dengan pusat-pusat, akadis, dengan sekolah. Kemudian ada BPP ini yang pelatihan gurunya. Ada praktek kebudayaan dan balai bahasa. Jadi ini ada 4 yang bersinergi untuk mengadvokasi pemerintah daerah terkait dengan implementasi semua kebijakan pendidikan belajar. Lalu juga ada Pak Ketua Komite, juga terima kasih Pak. Ini kalau melihat di sekolah itu menunjukkan bahwa komite kerja dengan baik ya. Dan juga Pak Kepala SMA 9 dan SMP 12 yang sudah mengadakan juga. Terima kasih ini ya, karena belajar itu tangga sekolah saling berkoordinasi. Jadi nggak ada kan, ngapain SMA SD, nggak mau dulu. Aku kan SMA, tapi sama SD. Sekarang semua berkoordinasi dengan baik. Dan juga tentu Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Ini bersama saya ada Pak Meri. Pak Meri ini yang tadi lagi ujian BPG, lagi kuliah BPG, ini yang ujian BPG ada di sini ya. Pak Meri Maulana dan seluruh tim saya yang ada di depan ini bersama saya untuk kunjungan kita hari ini. Sebenarnya pertanyaannya Bu Sekdes, mengapa sih sekolah di Kota Palembang ini banyak? Oh kita nggak tanya dalam gang. Kalau kita tanya kalau kita itu bisa terperosok sekali. Itu sebelah ini. Waktu nanti aku yang ini jatuh. Akhirnya kita mudah-mudahan cari. Pak kita datang ke sini. Karena kita terima kasih. SD ini yang mandiri ibadah. Yang kita datang ini bukan sekolah yang bagus, bukan yang besar, yang asing, yang luas, bukan. Tapi yang mana sekolah itu implementasi kebijakan kita dengan baik. Nah kalau ini kita memberikan yang implementasi itu berkait kita datang. Karena itu menunjukkan, membuktikan bahwa untuk implementasi kebijakan itu tidak harus untuk fasilitas besar dulu, IT-nya bagus dulu, gedungnya baik dulu, enggak. Tapi semangat kepala sekolahnya berapi-api kan, karena tergantung pada kepala sekolahnya, semangat kepala sekolahnya untuk mengajak gurunya bersama-sama untuk implementasi. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Ali nyambung bahwa sudah kepala sekolah yang bergerak, itu pasti ada banyak sekali informasi
sekolah ini kan bisa terus bisa ibu kasih kelas-kelas kemudian kalau biasanya sudah dewasa rupanya Pak Kepala ini sudah mikir nggak apa secara struktur hanya kepala sekolah cuma dilanjutin jadi Pak Kepala ini enteng. Jadi kolaborasi semua dijaga oleh semua unsur sekolah semua pun punya tugas yang ada. Nah kalau kami sebenarnya juga kita arrangi kita kepada dialog kalau belajar diskusi tanya bagaimana presentasi kita sehingga bisa mencapai hasil sesuai ini. Dan tadi saya cukup bangga ya bahwa ternyata saya kembali ternyata dari Jakarta itu guru yang mendapatkan ISTA itu banyak sekolah luar biasa. Jadi saya tidak mesti kalau dampak dirasakan bahwa guru itu bisa dari yang saya datangi saja itu yang saya jawab itu banyak. Ya, jadi ini doanya nanti hajat lagi ya. Salawat dan hajatnya itu kuat. Jadi ini itu saya itu waktu itu sedikit pesimis ya Pak Menteri itu juga berani bilang, ayo kita ada 1 juta guru karena dilihatnya di sekolah-sekolah ini banyak guru honor yang belum diangkat. Sementara kita butuh 1 juta guru. Sehingga dengan bela-belanya karena beliau ini bisa dari politik sehingga tidak berpikir bahwa sebenarnya untuk melaksanakan pekerjaan itu aspek politiknya jalan. Jadi kalau kita mau ternyata kemudian belum tentu ada duitnya, ada kepentingan politik yang lain, mana yang bisa dijual dibandingkan dengan gaji guru, di jalan, di jembatan, di gedung, lapangan. Kemudian ini saya di bupati, jadilah jalan itu dengan gaji Bapak Ibu itu sama besarnya. Kalau gajinya 1 tahun, kan bisa bikin jalan. Maka bupati bisa saja milih sama-sama untuk pendidikan jalan. Dan saya terharu sampai ke dalam sekolah ini juga sebenarnya dulu yang punya honor sudah dijaga. Ini yang tadi yang Bu Eni dia dari swasta, saya jadi sebenarnya kita mengambil bakat kita bisa mencapai. Dan tadi kabar gembiranya juga sekolah ini banyak lulus CDP ya. Jadi kabar juga Pak. Karena siap-siap punya pergi gitu kan. Itu kan namanya kalau saya bilang kalau dia sama kepala sekolahnya lebih gembira. Karena jangan kaget mendidik lagi. Jadi siap-siap nih saya bilang karena ini bukan ini kan kita untuk selain mendidik pembelajaran kelas kalau belum kepala sekolah pemimpin pendidikan yang sambil kepala sekolah saya sudah ngobrol sama Bu Sekdis nanti ini satu-satunya pelatihan untuk kepala sekolah dan memang kalau banyak yang lori apa bisa sih dia jadi kepala sekolah buktinya kepala sekolah dari daerah sekolah yang bagus banyak inovasi kalau ada IT akan bisa kita kerjakan kalau ada masa itu dengan kita kerja dengan kita mengeluarkan sumber daya yang ada di sana untuk proyek ya tidak aja ada perubahan dia ada perubahan dia jadi betul kami datang dari Jakarta melihat data sekolah-sekolah yang bagus di Kalimantan ini yang sudah kasih di kita kalian kemudian dari Jakarta anak sempit atau apa tidak tapi bagaimana sekolah ini bisa mengimplementasikan dengan baik pendidikan khususnya hari ini itu sebenarnya dan senang sekali teman Bu Sekti saya Bapak Ibu Pak jadi seperti itu karena tujuan kami itu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasinya sebenarnya sih tidak akan masuk ke kelas belajar sekarang oh lagi masuk ya ya jadi sebenarnya masuk ke kelas aku mau lanjut saya tanya dulu Pak Kawan mengapa Pak Guru dari implementasi apa sahabatnya Pada saat kemarin itu penjaga ceritanya ibu masa berganti tantangan kali
susah, kita tetap cobain mandiri. Siapa tahu. Jadi Ibu, pada saat berdiskusi sama Pak Sumali, Pak kita mandiri berbagi bagaimana Pak? Enggak, masalah lepanya itu rumit, susah. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita coba segala sesuatu yang susah akan kita dipermudah kalau kita bersama-sama. Jadi alhamdulillah Bu, sampai sekarang kami meskipun belum sempurna Ibu, apa yang telah kami lakukan, kami berusaha untuk terus belajar seperti itu. Kendalanya, kalau kendalanya Ibu, kendalanya sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Mau konsisten atau tidak, nah itu kendalanya. Kendala itu yang konsistensi dari guru-guru yang di sini. Tapi alhamdulillah kita semacam ada setiap seminggu sekali kita ada semacam penyemangat. Saya kasih semangat terus mereka ini. Karena namanya manusia itu ada titik di mana mereka down. Nah di situ saya memasuki mereka untuk menyerahkan mereka untuk kemajuan sekolah ini. Seperti itu. Komunitas belajar ada itu. Komunitas belajar tidak ada. Kita bahas bentuk tim-tim juga itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan alhamdulillah sedikit kendalanya itu di kelas 1 itu. Kenapa di kelas 1? Karena proses mereka bisa untuk membaca dan berhitung itu yang sedikit lebih ekstra kita penanganannya. Tapi sekali yang lainnya alhamdulillah komunitas belajar di kita telah berjalan dengan baik dan dikuatkan juga dengan CGP angkatan 7. Tambah lagi masukan-masukan baru kita tambahin lagi biar teman-teman yang lain semakin bersemangat bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sekolah kita ini. Seperti itu. Terima kasih. Biasa itu Pak kalau aku boleh boleh cerita susahnya di mana ketika berbeda. Terima kasih. Pertanyaan saya Dewi Yuliati mewakili. Saya itu kan belum guru yang pertama Ibu Nana ada Pak Ali tadi belum masa kerjanya belum sampai. Saya ASN di 2019. Kendalanya belum benar-benar menguasai gitu Bu. Tapi untuk saat ini administrasi kelas seperti modul ajar sudah kami pelajari. Ada kemarin pelatihan implementasi kurikulum merdeka dibantu oleh beberapa guru penggerak sudah kami pelajari modul ajar, terus silabus ATP tujuan pembelajaran sedikit demi sedikit sudah kami pelajari dan dipersenkan itu sekitar 60% lah sudah kami sedikit memahami. Tapi ada beberapa yang belum dipahami juga Bu. Ya. Ada 3 macam ini, ada proses, produk, dan konten. Nah, di sini saya mempraktikkan langsung di saat saya mengikuti PPG dalam jabatan. Pada saat itu sebenarnya saya dapat keringanan tidak ikut PPG. Berhubung sudah masuk di kampus Unsri, dijadikan ketua kelas. Akhirnya ikut kuliah. Dan saya satu-satunya contoh disuruh buat modul ajar dan mempraktekkan langsung dan rekan-rekan yang lain di daerah itu sambil meminta modul ajar yang saya buat. Gitu. Jadi untuk masalah pembelajaran diferensiasi ini saya sendiri terus belajar. Makanya untuk divideokan yang mungkin bisa saya sebarkan. Kontak. Ini alhamdulillah dikoordinasi oleh Pak Sumantri Ibu dan dibantu teman-teman yang lain. Terima kasih Jadi Pak Kepala teman-teman senior di dunia ini bisa memkoordinasikan teman-teman
Jadi ketika kita sudah nilai mandiri pribadi, kami senang banget, senang karena dari sekolah ini sudah siap untuk mengembangkan berbagai bakat ajar sendiri, berbagai mengembangkan ATP-nya sendiri, diterima dalam modul ajar sendiri. Jadi penurunan modul itu tidak harus yang harus ini menjadi seperti itu bonus ya, bonus. Tapi setiap mata pelajaran kelas 1 dan 4 itu sudah mulai mengembangkan sendiri menurutnya dari tujuan yang ada, baru dibanding modul sendiri. Itu saya senang sekali. Jika memang belum, kita berupaya ke sana. Jadi nanti setelah dulu bisa kelas 1 4 untuk mengembangkan modul-modul ini agar setelah kapan di sekolah ini bisa menjadi contoh yang sekarang masih berubah, kita bisa melihat kelas-kelas yang sudah berubah. Pak yang berikutnya masih izin terkait dengan Kongo yang ketahui apakah pasti ada lintas, apakah memang belum ada lintas pada sekolah ini yang kita ketahui, dan apa yang sudah dilakukan luar biasa untuk sekolah ini. Jangan-jangan hanya berada di sekolah ini, sekolah sekitar tidak dilakukan ya. Lalu apakah sudah ada yang tidak di dalam sumber daya baik, karena peluang untuk itu besar sekali. Seperti SDM yang saya tahu di sini luar biasa. Saya sudah mengawal beberapa kali ke sini, keputusan untuk ke sini. Saya rasa ini memang sangat luar biasa karena sekolah ini juga luar biasa. Terima kasih. Maaf Ibu, saya jawab Bu ya, izin jawab. Jadi alhamdulillah Ibu, kami mulai tahun ini akan mulai berbagi Ibu dengan beberapa sekolah, dan sudah diinfokan di grup K3S Kecamatan Kecamati. Insya Allah setelah lebaran ini nanti kami ada pertemuan kembali untuk mengadakan semacam pelatihan Ibu, pelatihan membuat langsung modul aja, penurunan CP, ATP segala macam Ibu. Itu nanti insya Allah berkat arahan juga dari dinas untuk membagi apa yang sudah ada di kami bagikan ke rekan-rekan di sekolah-sekolah di Kecamatan Kecamati, insya Allah Ibu. Dan kalau dibilang apakah ada yang menjadi narasumber ke beberapa sekolah, alhamdulillah Ibu, saya termasuk Ibu narasumbernya, Pak Malik juga termasuk narasumbernya Ibu ke sekolah-sekolah yang lainnya Ibu. Tapi untuk secara maksimalnya kadang kita terbatas waktu Ibu, karena kita kan tidak bisa, atasan kita masih ada Bu. Nah, jadi kita harus perizinan juga Ibu, dan juga waktu kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kita itu Ibu. Tapi insya Allah Ibu, doakan kami Ibu biar kami sehat, supaya kami terus mengimplementasikan IKM ini ke sekolah-sekolah yang lainnya, terutama di Kecamatan Kertapati ini. Itu, terima kasih. Terima kasih. Ini ada kayak Bu ya, saya sini ada beberapa yang selain kepala sekolah ya, ya, tapi yang ini yang saya ingin sekolah pendidikan bisa diusulkan kepada pemerintah agar bisa disamakan dengan ASN PNS. Itu yang bisa menjadi kepala sekolah dan juga sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahas yang Pak Kepala BPMP mengenai apakah ada pertemuan ya, Pak. Kami Pak, alhamdulillah meskipun tidak terjadwal Bapak, itu setiap minggu kami adakan suatu sharing diskusi Bapak mengenai apakah kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, apakah ada kendala dalam pembuatan modul ajar, apakah dalam penurunan CP ATP-nya juga terjadi miskonsepsi kayak gitu. Setiap minggu kami berikan seperti itu. Tapi yang pasti Bapak, 1 bulan itu pasti ada pertemuan secara kontinu kayak gitu Bapak. Itu tadi Pak, saya
bilang sama teman-teman, saat ini kita banyak siswa, tapi tahun depan, tahun ajaran baru belum tentu kita banyak siswa. Kenapa? Yang dilihat bagaimana cara guru mengajar kepada muridnya, cara guru dalam mendidik murid. Itu yang dilihat oleh orang tua. Sekarang orang tua sekarang sudah pintar-pintar. Sekolah Ketapang Timur dekat-dekat ini. Jadi kalau di SD 204 ini jelek, udah mereka pasti berlari ke SD lain. Jadi saya selalu tanamkan salah satu titik kepada mereka. Tapi memang Bu, tidak semua orang bisa kita selalu rangkul. Pasti ada yang ya Pak nanti Pak masih ini aja Pak. Nah, tapi itu tadi Bu Bapak, kita Bismillah, kita cobakan istiqomah, continue terus seperti itu. Yang kayak air ya, kalau ditetes batu, kalau ditetesin air lama-kelamaan akan bolong juga. Nah seperti itu juga mungkin hati dari teman-teman. Dan alhamdulillah Ibu, teman-teman ini luar biasa sekali mau diajak untuk ayo kita sama-sama bangun, ayo sama-sama kita didik. Jangan sampai di SMP 12 gara-gara SD Pak Ali 204 anaknya berandalan itu maksudnya, sering berkelahi. Nah itu, jadi saya nggak mau. Jadi program saya pertama kali di sini Bu, kalau bisa tidak ada lagi anak yang buta huruf sama buta hijaiyah. Itu program kita. Dan 2 tahun lagi Bu, kami mencanangkan sudah harus tercetus hafiz dari sekolah SD 204. Hafiz. Seperti itu. Itu bukan karena saya Bu, karena teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu saja Ibu. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan ini, waktunya kita 5 menit lagi ya, karena kita harus siap-siap ke kantor wali kota. Sekti sudah harus udah kita tahan di sini. Jadi tadi menjawab pertanyaan Bu Heni ya. Jadi ketika yang seperti apa ya udah kelas 1 gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum kita pembelajaran teknologi aksi itu kan diawali dari asesmen diagnostik. Asesmennya yang kita sendiri, jadi jangan salah harus panggil seluruh apa asesmen lah kalau dulu namanya ternyata yang dulu tes. Ya. Kalau dulu tes itu melihat dari kemampuan kognisinya dia pengetahuan gimana. Sekarang semuanya si anak ini kok sebenarnya mana dia ya kecenderungannya misalnya itu berarti keminatan itu difasilitasi oleh guru. Oh kok si anak ini sebenarnya lebih kepada kalau belajar itu senang dengan suara gitu ya. Berarti dia auditori gitu ya. Senangnya dengan suara. Berarti kita dengan bagiannya suara. Kok si anak ini senang banget sih nulis, berarti kinestesis itu contoh. Jadi kejekaan itu bukan berarti tidak suka-suka. Oh saya senangnya gambar. Dan saya suka anak ini kok kayak itu sini ya dia gambar. Dia nggak ngomong Bu, saya suka gambar Bu, tapi ibu dia oh kok dia terus kecenderungannya gambar. Oh dia kasih media gambaran. Itu sebagai contoh. Jadi itulah cara kita bagaimana kurikulum merdeka ini memberikan ruang kepada guru secara memberikan fasilitasi anak sesuai dengan bakat mereka. Itu yang sering kita belajar. Lalu yang kedua tadi himbauan ya. Jadi himbauan untuk guru swasta itu sebenarnya pelanggaran yang kita lakukan pada saat itu. Pelanggaran pada saat ujian 1 kita serta merta kita merasa bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan penghasilan sesuai dengan kompetensinya. Maka semua guru honor diberi kesempatan untuk ujian. Namun setelah itu, mereka membentuk yayasan-yayasan ini kehilangan gurunya. Kalau gurunya yang sudah sejahtera di sekolah itu, misalnya di sekolah Tarakanita, sekolah Santo Dosen, sekolah Islam, sekolah itu nggak ada yang daftar gurunya. Gajinya udah 10 juta dari sana. Dia udah sejahtera, itu nggak ada yang daftar itu yang seperti itu. Besar sekolah-sekolah seperti Al-Irsyad yang selama ya di Jakarta Selatan itu nggak ada satupun guru di situ yang daftar. Nggak mau dia, makanya saya capek-capek dari ASN gajinya turun menjadi 2,9 gitu. Jadi sebenarnya kalau sekolah itu sudah memberikan kesempatan yang lain,
itu ketika kita perjanjian kontrak pasti dia tidak akan pergi kuliah itu. Nah kita cari win solution Bu, karena memang dalam undang-undang asing disebutkan bahwa mereka maunya hubungan balik semuanya. Dia secara luas misalnya yang ini dari SPT 1 SPT 1 di Kota Palembang, maunya kepala SPT dari lagi dibiayai oleh negara di sekolah itu nggak boleh, karena ASN itu adalah definisinya ASN adalah pegawai atau karyawan atau orang yang sifatnya profesional yang bekerja di instansi pemerintah. Sudah jelas dibiayai oleh negara. Sekolah-sekolah itu juga boleh mengunduh duit, kan Pak Kepala? Pak Ali, sekolah itu kan nggak boleh mengunduh duit kepada siapa. Ya udah, kalau nggak mengunduh duit bagaimana dia bisa mensejahterakan dirinya kalau bukan pemerintah, gitu kan? Kalau sekolah swasta dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh sekolah itu, dengan kualitas sekolahnya, dengan juara di mana-mana, dengan fasilitas gedung yang bagus, dia bisa memungut uang masyarakat, boleh, sehingga gurunya disejahterakan dari bagian pungutan yang diberikan ke masyarakat. Bedanya dengan sekolah negeri, maka guru ASN dan tempatnya di sekolah swasta dia boleh bebas nih. Kalau mau mahal boleh, ya bagus dong, gitu ya. Kalau sekarang kita nggak punya jalan negeri, semua ke sekolah negeri, ada apa? Dulu orang-orang tua suka hanya di sekolah swasta karena dia bagus, karena full day, gitu ya. Dengan bahasa Inggris, dengan mendatangkan mengajar nasional. Jadi seperti itu Bu. Tahun ini kita ada solution bahwa boleh di swasta di depan itu kan harus izin yayasan. Kan mereka tetap kontrak dengan yayasan. Dia boleh tetap yayasan. Jadi yang disebut yang digunakan itu adalah guru non ASN yang ada di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta namanya bukan guru honor, dia guru yayasan. Itu guru yayasan. Kalau dia sudah terikat kontrak, kita ngebut begitu aja ya nggak fair. Makanya sekarang harus ada izin. Kalau yayasan mengizinkan, ya udah, boleh ayo, karena dia tidak akan kembali ke sekolah itu. Begitu ya Bapak Ibu yang saya hormati, intinya adalah bahwa pemerintah, terutama Pak Gubernur ingin semoga semua guru honor bisa mendapatkan kesempatan di sekolah-sekolah negeri, supaya Pak Ferry ini dengan program PPK Jabatan mengganti guru pensiun dengan guru berkelas ibu Kota Palembang ini. Kita akan ganti guru pensiun dengan guru yang sudah kami siapkan, yang sudah punya sertifikasi dan punya sertifikat tinggi atau memenuhi kualifikasi kompetensi sebagaimana dengan jaminan guru dosen. Jadi tidak usah lagi ada guru honor, sekolah juga nggak usah. Itu bisa kita kerjakan kalau yang sekarang udah beres, tapi kok dulu guru honor halas. Kalau guru honor masih ada seperti ini, tiba-tiba masuk anak muda, ketik di sini mana aja. Siapa loh? Apa aja belum kan juga masuk. Makanya kalau kita selesaikan dulu urusan-urusan semua, selesai dengan semua, kita berbalik dari kepada Pak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran, saya sangat terima kasih. Ini sekolah ini sekali lagi hanya dari itu konsekuensinya banyak kalau kami juga dari dengan semua terus pembelajaran di platform kita akan hadir dari sangat baik karena kita dulu dan komunikasi seperti kami dengan segala kesempatan dari kapal kita. Ayo kita berbagi. Itu mobil ini sudah bagus ya. Nanti bisa diunggah di platform, jangan biar aja di kota ini. Kalau jadi cetakan kayak gini gak ada yang lihat, gak ada yang dibagi oleh sekolah ini. Nanti timnya Bu Eva dan timnya Pak Kepala Balai BPRB ini akan mereview modul ini, kan aja ya, akan divalidasi supaya bisa diubah. Nanti mungkin kembali data itu ada. Jadi dulu apakah ada validasi. Ya, jadi ini sudah ada kali ya pertanyaan kan, ini kan ada validasi apakah sesuai dengan baik yang perlu kita kurang masalah itu bisa amas saja. Kalau sebenarnya semua orangnya bisa juga atau orang lain
yang lain misalnya dari praktek baik itu bisa dilihat. Demikian Bapak Ibu, ada tambahan? Sudah cukup. Mas Ari ada tambahan? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Supriyanto alias Samsila. Saya di sini ditunjuk sebagai ketua komite. Kalau tidak salah, dari tahun berapa posisinya di komite di sini ya Bu? Saya sudah 15 tahun. 2003 yang ini akhir berhenti saya, dicari masih saya. Berapa kali saya cuti berganti pasti depannya saya. Waduh, gimana ini? Kebetulan di SMA saya wakil komite. Di SMP juga itu saya wakil juga di SMP. Nah saya ini pengen bertanya kepada ibu. Ayo hukum kami sebagai komite ini apa Pak? Mohon penjelasan supaya kami tidak ragu-ragu menerapkan mewakili orang tua siswa kepada pendidikan. Kami tidak berbicara masalah kurikulum, kami di luar kurikulum, supaya sekolah aman, ya orang tua siswa tidak ada brutal terhadap sekolah, itu yang perlu kami jaga. Karena sering terjadi tawuran di mana-mana, SMP terjadi pembunuhan. Karena kami rasa payung hukum gak jelas, bingung dimulai. Apa yang perlu kami terapkan terhadap sekolah? Nah, kurasa itu saja Bu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih selalu. Nah, ini ada buka busekis ini. Kalau komite itu tidak ada busekis. Terima kasih Bu Dirjen. Jawab ya. Pak Menteri sudah membuat peraturan Menteri nomor 75 tahun 2016. Sudah jelas komposisi kepengurusannya apa, tugas wewenang sampai mana ada. Maka Bapak tidak usah takut dalam melakukan mendampingi sekolah dalam melakukan pendidikan. Karena dari segi penganggaran saja Bapak Ibu, saya sebagai ketua pelaksana pos Kota Palembang, kami dalam ANAS harus tanda tangan komite. Program papan standar pendidikan itu sudah diketahui oleh komite. Sehingga komite bisa memantau di mana yang kurangnya, di mana yang lebihnya. Makanya ada rapat komite. Komite memantau dan melihat bagaimana proses pembelajaran dan proses administrasi sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi, kemudian melimpahkan kepada kami. Nah, kemungkinan kami lakukan mungkin belum seluruhnya komite sekolah yang pada masa kami mengumpulkan bersama untuk menyamakan persepsi, sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka mengawal kebijakan pendidikan di sekolah kita bisa sama-sama. Ini enak, Pak Sabu, di sini enak, Bu. Di tempat lain. Dan kumpulkan dulu komite-komite sekolah ini dalam rangka untuk membahas hasil hukum, payung hukum komite tadi dalam rangka untuk mengawal pendidikan supaya pendidikan di Kota Palembang dan berkualitas. Jika Terima kasih. Nanti tolong lihat ketika
jawab, tanggung jawab. Jadi bukan yang bebankan pada sekolah-sekolah saja, tanggung jawabnya ada di masyarakat, termasuk di sini komite. Jadi kalau pendanaan pendidikan lagi judulnya ya komite cari. Kalau di sekitar sini ada pabrik, di sekitar sini ada yang punya usaha, itu masyarakat. Kalau CSR-nya boleh membuatkan di sini ruang laboratorium yang ada isinya supaya anak SD itu bisa belajar. Sama tadi saksikan itu apalagi ini ada beberapa prioritas yang sudah implementasi dengan baik di Palembang, Kota Palembang khususnya. Kepala sekolah juga bisa, tapi bagaimana juga bisa. Terima kasih, saya rasa itu untuk siang hari ini. Untuk semua sambutan dan semuanya sangat terima kasih saya dan semua tim kami kita akan mengakhiri program kita di Kota Palembang dengan bertemu wali kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas arahan dan wejangan Ibu, sangat bermanfaat sekali kepada kami semua, khususnya para guru SD Negeri 204 Palembang. Tentunya kami dapat mengimplementasikan diskusi tentang kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi ini ke sekolah-sekolah lain. Amin. Baik Bapak, Ibu mengingat waktu ya sudah ditunggu oleh Pak Wali Kota kita, tapi sebelumnya kami ada sedikit bingkisan untuk Ibu, pada Ibu dipersilakan untuk menuju ke depan. Bingkisan. Selalu dengan istri kami jauh dari Palembang. Jangan dipakai manis lagi ya Ibu.